Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Zahra Nindya Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum penitensier dengan subjudul asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan remisi. Kemudian kita masuk kepada subjudul yang pertama, yakni asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Sistem permasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik. Kemudian berfungsi juga untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian juga adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam asimilasi berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di masyarakat. Dalam asimilasi terdapat 3 syarat, yakni syarat umum, syarat khusus, dan tambahan. Syarat umum berdasarkan pasal 44 ayat 1 Permenkumham nomor 3 tahun 2018, narapidana yang dapat diberikan asimilasi yakni harus yang pertama, berkelakuan baik, bila dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Yang ketiga, telah menjalani setengah atau 1/2 masa pidananya. Kemudian adapun syarat khusus, yakni narapidana yang dipidanakan karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan persyaratan pada umumnya, yakni yang pertama, berkelakuan baik bila dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Dan yang terakhir, telah menjalani 2/3 masa pidana dengan paling singkat 9 bulan. Kemudian syarat yang ketiga yakni syarat tambahan. Syarat tambahan yang harus dipenuhi ini adalah oleh narapidana yang dilakukan oleh koruptor atau melakukan tindak pidana korupsi, yakni telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian masuk ke dalam subjudul cuti menjelang bebas, yakni cuti menjelang bebas merupakan proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas ini dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi yang pertama, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan kurang dari 9 bulan. Yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. Kemudian adapun syarat cuti menjelang bebas, yakni yang pertama, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak dikurang dari 9 bulan. Yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 masa pidananya. Yang ketiga, lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 3 bulan. Yang keempat,
telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal. Yang kelima, dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen, yakni salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh wali permasyarakatan, kemudian laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas, kemudian salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, kemudian surat pernyataan dari narapidana dan anak didik permasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lainnya yang menyatakan bahwa yang pertama, narapidana atau anak didik permasyarakatan tidak akan melarikan diri atau tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan yang kedua, membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik permasyarakatan selama mengikuti program cuti menjelang bebas. Kemudian masuk ke dalam subjudul yang ketiga, yakni cuti mengunjungi keluarga, yang dimana terdapat proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. Cuti ini merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Adapun syaratnya, yang pertama yaitu narapidana membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampirkan surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga, didukung dengan keterangan yang diketahui oleh lurah tempat tinggal atau domisili narapidana tersebut. Kemudian syarat yang kedua, permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Lapas. Kemudian petugas yang ditunjuk oleh Kalapas akan mengadakan survei lapangan untuk mencari fakta atas permohonan narapidana tersebut. Yang ketiga, tim pengamat permasyarakatan atau TPP akan menyidangkan permohonan cuti tersebut secara berjalan. Yang keempat, setelah adanya persetujuan dari Kalapas, terlebih dahulu melaporkan permohonan ini kepada Kepala Kantor wilayah 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, dengan adanya persetujuan dari Kalapas atau permohonan cuti ini bagi narapidana tersebut, maka narapidana berhak mendapatkan cuti dengan pengawalan, pengamanan, dan pengawasan petugas. Dan yang terakhir, permohonan cuti ini dipegang oleh lapas juga harus diberikan salinan kepada Bapas. Kemudian kita masuk ke dalam sub materi yang selanjutnya, yakni remisi. Remisi ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut KBBI, remisi merupakan pengurangan hukuman bagi orang-orang yang dihukum. Sedangkan dalam kamus hukum lainnya, remisi adalah pengurangan yang diberikan kepada seseorang yang dihukum karena kejahatannya. Kemudian juga ada Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Republik Indonesia nomor M09 HN 02/01/1999 dalam pasal 1 berisi penjelasan tentang remisi, yakni pengurangan hukuman bagi tahanan dan penjahat yang berperilaku baik. Kemudian juga terdapat dalam pasal 1 ayat 6, yakni Keputusan Pemerintahan nomor 32 tahun 1999 menyatakan bahwa remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman penjara yang diberikan kepada tahanan dan anak di bawah umur, tetapi yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum. Artinya ya jika si narapidana ini
telah memenuhi syarat-syarat untuk berperilaku baik. Kemudian, pengertian yang terakhir yakni menurut pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999, remisi berarti pengurangan hukuman waktu bagi narapidana dan penjahat yang telah melakukan dengan baik selama kejahatan, kecuali mereka telah meninggal atau terbunuh dijatuhi hukuman penjara. Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 6 Keputusan Pemerintah nomor 32 tahun 1999, remisi berarti pengurangan hukuman bagi tahanan dan anak-anak kriminal yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, yakni setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi yang dimaksud pada ayat 1 bisa diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat jika berkelakuan baik dan selama sudah 6 bulan melakukan masa pidananya. Kemudian persyaratan berkelakuan baik yang sudah dijelaskan pada ayat 2 huruf A dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan yang terakhir telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan predikat baik.